biasanya orang minta dukungan doa supaya dia dapat promosi, supaya naik jabatan. Tetapi setelah naik jabatan hanya sekedar bersyukur. Bersyukurnya sih bagus. Tetapi ini satu permohonan yang sangat baik karena minta supaya Tuhan tetap menjaga hatinya, tidak menjadi sombong. Selama-lamanya saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama. Mari lebih lagi meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus. Dengan iman katakan sampai selama-lamanya. Salam, lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Dan alangkah indahnya kalau bisa bersama-sama dengan keluarga menikmati kebersamaan di malam hari ini. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu, menjadi permasalahanmu, sepanjang hari ini kita beraktivitas, mungkin ada situasi yang tidak enak yang masih jadi beban dalam pikiran dan hatimu. Bawa kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengundang kita senantiasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya, Dia peduli, Dia ingin kita selalu menghampiri Dia. Dia akan berikan anugerahnya, berkatnya, kekuatannya, dan kesegaran yang baru dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu luar biasa sehingga kami semua boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu tanpa perasaan takut untuk dihakimi atau dimurkai, karena Yesus Kristus sudah menebus dosa-dosa kami. Kami datang kepadamu membawa semua beban hidup kami, pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan kami akan mengalami sukacita, kelegaan, kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kami berikutnya. Kami sangat percaya ada terobosan, ada pertolongan, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Allah kita setia, tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada pokok doa atau pertanyaan yang masuk sebelum kita sharing firman Tuhan. Silahkan bacakan. Baik, Pak Pendeta, ini ada permohonan doa dari God Lovers yang sedang menyaksikan, yaitu permohonan doanya, saya bersyukur karena bulan ini mendapatkan kenaikan jabatan. Tolong dukung doa agar diberi kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik, menjaga hati tidak sombong, dan tetap mengandalkan Tuhan. Satu permohonan yang sangat baik sekali ya, sebab biasanya orang minta dukungan doa supaya dia dapat promosi, supaya naik jabatan. Tetapi setelah naik jabatan hanya sekedar bersyukur. Bersyukurnya sih bagus.
Tetapi ini satu permohonan yang sangat baik karena minta supaya Tuhan tetap menjaga hatinya, tidak menjadi sombong. Saudara-saudara, ketika orang berhasil, ketika orang sukses, memang ada godaan untuk menilai dirinya itu terlalu tinggi dan melupakan akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, menjaga hati agar tidak sombong itu sangat penting bagi orang-orang yang punya posisi-posisi yang sangat penting, sangat tinggi, yang diberkati Tuhan lebih banyak dari orang lain. Itu sangat penting sekali untuk selalu berdoa, bisa jaga hati, tidak menjadi sombong karena semua pencapaian yang dia sudah capai. Ada bagian dari Alkitab, kita akan mempelajarinya dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara-saudara, lewat perikop ini kita bisa mengerti beberapa hal penting bagaimana kita bisa menjaga hati tidak menjadi sombong walaupun kita mengalami kesuksesan dalam pekerjaan kita, walaupun kita naik jabatan, walaupun kita punya pengaruh yang begitu besar bagi banyak orang, walaupun kita menjadi populer. Dalam kesuksesan itu kita tetap bisa menjaga hati tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Ada dua hal yang kita bisa pelajari di sini. Ayat yang ke-7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelenya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri yang dengan pohon zaitun dan madunya. 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara-saudara, umat Israel masuk ke tanah Kanaan, sebuah negeri yang begitu luar biasa. Negeri yang diistilahkan berlimpah dengan susu dan madu, kaya raya luar biasa, subur luar biasa. Bahkan tadi ada ayatnya dikatakan, kamu tidak perlu berhemat karena memang tersedia makanan yang begitu berlimpah-limpah. Kamu tidak akan kekurangan lagi. Sebuah tempat yang luar biasa. Bukankah itu bicara tentang keadaan hidup di mana orang merasakan menjadi orang yang sukses, orang yang sangat diberkati, orang yang tidak kekurangan. Situasi yang membuat orang bisa menjadi lalai dan akhirnya bisa jatuh dalam kesombongan kalau dia tidak menjaga hatinya. Karena semua aku punya, semua aku miliki, tidak ada lagi yang membuat aku menjadi risau. Semua sudah ada, semua tersedia. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, orang bisa jatuh dalam kesombongan. Ayat itu mengingatkan kita apa? Bahwa kalau kita ingin menjaga hati tidak jatuh dalam kesombongan, kita harus selalu ingat Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang membawa kita pada tempat itu. Kalau saudara saat ini, baik yang di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti Raise and Guide ini dimanapun saudara berada, saat ini saudara sedang dalam posisi yang begitu baik di pekerjaanmu, di perusahaan di mana engkau bekerja, usahamu, bisnismu sedang mencapai kesuksesan yang luar biasa. Saudara mengalami kemakmuran dalam hidupmu seperti bangsa Israel pada masa itu. Ingat, Tuhanlah yang membawamu sampai ke tempat itu. Lupa bahwa pencapaian yang kita miliki saat ini sepenuhnya Tuhanlah yang mengarahkan, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang membawamu sampai ke tempat itu. Maka kita akan mulai berbangga diri dan menjadikan diri kita pusat kebanggaan itu. Tetapi karena Tuhan yang menuntun, makanya tadi diberi judul perikop ini, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yang ada adalah ucapan syukur. Siapa saya
sehingga Tuhan bisa bawa saya sampai ke tempat ini. Ini luar biasa. Siapa saya sehingga bisnis saya bisa sampai di tempat seperti ini? Siapa saya sehingga saya bekerja bisa sampai dapat jabatan seperti ini? Siapa saya sehingga saya melayani bisa sampai pada kesempatan seperti ini? Selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang mengarahkan, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memimpin kita sampai di sebuah tempat yang begitu baik. Yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah keinginan untuk menjadikan jabatan kita ini, pencapaian kita, kesuksesan kita, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lupa akan hal itu membuat hati tergoda untuk sombong. Semua aku, karena aku pintar, karena aku pandai, karena aku berpengalaman, karena aku berpengaruh, karena aku memang hebat. Tetapi karena Tuhan yang memimpin, kita ingat, Tuhan punya mau dengan apa yang aku miliki saat ini. Dan yang kedua, kita baca di ayat yang ke-18. Semakin jelas lagi di situ dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ingatlah kepada Tuhan, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara-saudara, ada kerja keras yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Ada usaha, ada perjuangan. Ada banyak orang menyerah di masa-masa sulit itu. Banyak orang akhirnya berhenti untuk berjuang ketika tantangan begitu bertubi-tubi datang. Ketika situasinya begitu berat, banyak orang akhirnya mundur. Ini yang terjadi dengan umat Israel. Ketika menghadapi suku-suku yang mereka lalui, dan mereka adalah suku-suku yang begitu gagah perkasa, bahkan suku-suku raksasa pun mereka harus hadapi, tetapi satu persatu mereka kalahkan. Siapa yang memberi kekuatan bagi mereka untuk bisa mengalahkan musuh yang begitu kuat, yang begitu hebat, tantangan yang begitu hebat? Jawabannya adalah karena Tuhan memberi kekuatan. Siapa yang memampukan mereka akhirnya bisa memiliki kemakmuran yang begitu luar biasa, kelimpahan dengan berkat, karena Tuhan memberi kekuatan. Tidak hanya kekuatan secara fisik, kekuatan secara hati. Dalam perjalanan hidup kita pernah mengalami pasti situasi di mana kita ingin menyerah. Karena masalahnya begitu berat, sulit untuk diatasi. Bahkan mungkin kita menjadi putus asa. Tidak mungkin lagi bisa aku lalui ini. Tidak mungkin, habislah hidupku. Aku akan kehilangan masa depan yang terbaik. Tetapi pada saat di mana kita hampir menyerah, kita hampir putus asa, semangat kita bangkit kembali. Pengharapan kita bangkit kembali. Itu saat di mana Tuhan memberi kekuatan di hatimu untuk tidak menyerah dengan masalah apapun, seberat apapun yang engkau hadapi. Itu sebuah bukti bahwa kalau kita saat ini sukses, kalau saat ini kita berhasil, kalau kita saat ini mencapai tahap di mana kita mengalami kelimpahan, tidak kekurangan lagi. Karena Tuhan memberi kepadamu kekuatan hati, kekuatan jiwa untuk melewati masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Kita tidak pernah akan sampai di tempat itu kalau tidak ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, kesulitan itu sebenarnya tidak akan bertahan menghadapi orang yang tidak pernah menyerah. Tantangan apapun tidak akan bertahan menghadapi orang yang tetap punya pengharapan, menghadapi orang yang beriman. Karena orang-orang beriman
tidak pernah kehabisan pengharapan, tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak hanya memberi kekuatan di hati kita untuk berjuang, tetapi Tuhan memberi ide-ide yang tidak terbatas, yang melampaui kemampuan kita. Tuhan memberi hikmat melampaui apa yang pernah kita pelajari. Tuhan mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan untuk melewati situasi-situasi sulit. Ketika kita ingat, Tuhanlah yang menjaga hatiku, Tuhanlah yang memberi aku kekuatan untuk tidak menyerah, Tuhanlah yang memberi aku kesanggupan melewati tantangan dan tekanan itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong. Tidak ada keberhasilan tanpa tetesan air mata. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa musuh menghadang. Orang-orang berhasil sudah melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, penderitaan-penderitaan yang membuat dia mungkin jadi hancur hati, meneteskan air mata. Keberhasilan buah dari semua perjuangan dan jerih lelah seperti itu. Orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan pasti akan berhasil melewati semuanya. Saudara-saudara, bersyukur kalau hari ini saudara naik jabatan. Bersyukur kalau bisnis saudara sepertinya dibuka Tuhan sedemikian rupa dan menjadi berkembang begitu cepat. Bersyukur kalau saudara dapat promosi di pekerjaanmu, saudara naik jabatan, saudara mencapai tahapan yang belum pernah saudara alami selama ini. Tetapi jaga hati, itu sesuatu yang baik. Ingat, Tuhanlah yang menuntunmu sampai di situ. Kalau Tuhan menuntunmu berarti Dia punya tujuan, punya maksud, punya rencana lewat hidupmu di tempat itu. Dan yang kedua, Tuhanlah yang memberi engkau kekuatan, kesanggupan untuk melaluinya. Kalau kita selalu disertai Tuhan, diberi kekuatan, tidak ada alasan kita untuk sombong. Yang ada adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga Engkau membuat kami kuat melewati semua pergumulan-pergumulan hidup kami, membuat kami sanggup bertahan lewati kesulitan-kesulitan yang berat. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Raise and God. Mungkin situasi mereka sangat berat, mereka hampir putus asa, tidak ada lagi pengharapan, mereka hampir menyerah. Kiranya kekuatan Engkau berikan di hatinya. Tuhan jamah hatinya, sebagaimana Tuhan menguatkan hati, menguatkan jiwa orang-orang Israel untuk menghadapi musuh-musuh yang begitu berat, melewati padang gurun yang begitu berat. Mereka gagal, tetapi Tuhan senantiasa kuatkan. Ini juga yang Tuhan lakukan. Jamah setiap hati yang lemah, jamah setiap hati yang putus asa, jamah setiap hati yang hampir menyerah dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Tuhan pulihkan hati mereka, Bapa. Ada semangat, ada sukacita, ada pengharapan, ada keberanian, sehingga mereka kembali bangkit untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang menghadang saat ini. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan-Mu. Tuhan sertai perbuatan tangannya, Tuhan berikan hikmat. Segala sesuatu yang mereka lakukan akhirnya bisa mengubah keadaan, dan mereka akan tampil sebagai pemenang-pemenang yang diberkati oleh Tuhan. Mau berdoa untuk saudara-saudara yang Tuhan sudah bawa pada jabatan-jabatan yang begitu baik, promosi-promosi dalam pekerjaannya, pengaruh yang begitu besar bagi orang-orang di sekitarnya, kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa. Roh Kudus selalu menjaga hati mereka, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Roh Kudus selalu ingatkan mereka bahwa setiap pencapaian yang mereka nikmati saat ini,
Itu karena Tuhan yang membawa mereka sampai di tempat itu. Mereka tidak lupa diri, tetapi justru semakin memuliakan Tuhan dengan posisi-posisi yang tinggi itu. Mereka jadi berkat bagi banyak orang. Namamu dipuji, dimuliakan Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendapat promosi di perusahaan, di kantor, di pekerjaan, di pemerintahan, bahkan orang-orang yang Tuhan bukakan kesempatan untuk melayani lebih luas, lebih besar. Biarlah hati mereka selalu ingat akan Tuhan, selalu bersyukur dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selalu ingat semua kebaikan Tuhan yang sudah membawa kita pada tempat-tempat yang indah, pada kelimpahan, pada situasi-situasi yang membuat kita akhirnya berlimpah dengan berkat. Tetap bersyukur, jaga hati, jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, selalu ada harapan, selalu ada pertolongan dari Bapa kita di surga. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.